Halo Sobat Anime, kita lanjutkan lagi yuk Martial Peak. Langsung aja gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini di kota perang telah diserang oleh 6 Raja Iblis yang dipimpin oleh mantan murid dari Sekte Skyhaven, yaitu Yang Bai. Di sini para Raja Iblis pun berada di bawah komando Yang Bai melakukan suatu penyerangan ke kota perang. Dan hal itu pun berhasil memporak-porandakan kota perang dan juga mengeksekusi para tetua agung milik 8 bangsawan ibu kota. Tapi perjalanan para Raja Iblis itu pun terhenti ketika mereka menemui suatu barrier yang sangat kokoh yang dibangun di dalam kediaman Yang Kai. Barrier ini sangatlah kokoh dan tidak mungkin seorang pun dapat menembusnya karena barrier ini dibangun oleh manusia terkuat, yaitu Bendahara Meng. Karena mereka tidak dapat menembus barrier itu, bahkan pimpinan mereka yaitu Yang Bai ia juga tidak dapat melakukan hal itu, membuat fokus mereka kini mengarah kepada ibu kota. Sementara 5 Raja Iblis menuju ibu kota, ternyata di sini Yang Bai pun meninggalkan si Ratu Pink ini, gadis pink laba-laba ini, untuk tetap di kota perang untuk mengawasi pergerakan orang-orang yang ada di dalam barrier itu. Tapi karena Yang Kai mengenal baik Ratu Iblis itu, membuat Yang Kai pun meminta kepada Bendahara Meng untuk membuka suatu pintu yang dapat dilalui oleh Ratu Pink ini. Melihat ada gadis pink ini di hadapan matanya, membuat Yang Kai pun bertanya kenapa orang-orang dari Tanah Jahat melakukan penyerangan ke kota perang. Dan hal itu pun dijawab karena memang kondisi mereka saat ini masih berperang dengan pihak ibu kota. Terlebih lagi dengan adanya perang warisan ini lebih mudah bagi mereka untuk menyerang karena fokus para bangsawan akan terpecah. Mereka harus memecah pasukan mereka untuk mendukung para tuan muda ikut dalam perang warisan. Dan hal itu pun dimanfaatkan oleh para iblis. Gadis pink ini juga mengatakan kalau sebenarnya ia juga tidak ingin ikut berperang, tapi karena ia tidak memiliki kekuatan untuk menentang Yang Bai, lantas rakyatnya pun juga bakal terancam. Maka mau tidak mau ia harus ikut dalam perang kali ini. Gadis pink ini juga memberikan saran kepada Yang Kai dan juga sekutunya untuk segera pergi dari tempat ini, atau Yang Kai akan selamanya tinggal di dalam barrier itu. Setelah memberitahu itu semua, gadis pink ini pun pergi meninggalkan Yang Kai. Mendengar itu, Yang Kai pun tahu kalau ia tidak mungkin pergi dari kota perang. Lagi pula, kalau ia mau pergi lantas ia mau kabur kemana? Jadi saat ini daripada harus kabur, Yang Kai pun berniat meningkatkan kemampuan pasukannya dan akan ikut berperang melawan para iblis. Setelah Yang Kai melakukan kultivasi untuk menyempurnakan mata dajalnya, ia pun cukup terkejut dengan apa yang ia lihat. Karena saat ini ternyata Xia telah membangun suatu kolam pemurnian Qi. Kolam yang penuh dengan energi Qi. Setelah bertemu dengan Xia, Yang Kai pun menemui para ahli tua ini. Di sana, Yang Kai pun mencoba mencari tahu informasi dari lawan mereka, terutama pimpinan mereka yaitu Yang Bai. Bendahara Meng pun menjelaskan kalau kultivasi orang itu sudah berada di atas ranah dari Nation Soul. Tapi sebenarnya ranah di atas Nation Soul itu tidak pernah ada. Sebenarnya ranah itu disebut sebagai ranah transcendent. Di dalam ranah itu sendiri terbagi menjadi 3 tingkatan, di mana seluruh tetua dan juga patriark milik bangsawan ibu kota hanya berada di tingkat pertama. Ya, sebab itulah mereka sangatlah lemah. Mereka yang tidak memahami bela diri dan juga jalur surgawi hanya akan tertahan di tingkatan pertama. Sedangkan untuk mereka, yaitu iblis tua ini, ia memang masih berada di tingkatan pertama, mengingat ia baru saja menerobos ranah transcendent itu beberapa hari lalu. Sedangkan untuk master sekte, ia baru saja menembus tingkatan 2. Sedangkan untuk Bendahara Meng sendiri, ia hanya melepaskan satu segelnya saja dan sudah berada di ranah puncak dari tingkatan 2. Baru lepas satu segel udah tingkat 2. Waduh. Dan untuk musuh mereka semua berada di tingkatan kedua. Sedangkan yang terlemah di antara mereka yaitu adalah gadis pink ini. Ia berada di puncak tingkat pertama, tapi mengingat usianya yang masih cukup muda, Bendahara Meng pun yakin kalau orang itu tidak akan membutuhkan waktu lama sampai ia dapat menembus tingkatan kedua. Tapi untuk pimpinan mereka, yaitu Yang Bai, Bendahara Meng pun menebak kalau orang itu sudah berada di tingkatan ketiga di ranah transcendent. Dan ternyata selama ini Bendahara Meng tidak mau membicarakan hal itu karena ia takut Yang Kai malah berkecil hati karena memang tingkatan mereka terlalu jauh. Tapi ternyata setelah mendengar hal itu Yang Kai pun malah bersemangat karena ia tahu kalau di atas langit masih ada langit. Dan hal itu akan menjadikan suatu motivasi baginya untuk dapat bersaing dan juga menembus ranah transcendent itu sendiri.
Setelah 1 bulan berlalu, seluruh pasukan yang dimiliki oleh Yang Kai sudah mulai berkembang kultivasi mereka. Ya, mereka pun sudah semakin kuat untuk dapat melawan para iblis, tapi tidak dengan 6 Raja Iblis itu sendiri. Sedangkan di ibu kota sejak 1 bulan telah berlalu sudah hancur parah. Bahkan para bangsawan pun juga mulai kehilangan atau terusir dari tanah mereka sendiri. Selama 1 bulan itu juga ternyata Yang Kai tidak tinggal diam. Ia juga melakukan kultivasi bersama wanitanya yang berhasil menembus ranah nasional tingkat 4 dan untuk Suyan ia berhasil menembus tingkat 5. Tapi ketika mereka berdua akan merayakan kenaikan level mereka dengan cara waduh, tiba-tiba saja ada suatu keributan di luar rumah Yang Kai. Dan tentu saja hal itu membuat Yang Kai menjadi jengkel. Dan ternyata suara ribut itu berasal dari gadis Pink dan juga Biluo yang sedang bertarung melawan 2 orang master dari ibu kota. Bahkan dalam pertarungan itu Biluo pun sempat terluka, tapi beruntung ia diselamatkan oleh Yang Kai. Dan tentu saja hal itu membuat masalah menjadi semakin pelik, di mana para tetua pun yang ingin menghabisi para iblis. Kenapa iblis itu malah dilindungi oleh tuan muda keluarga bangsawan? Awalnya mereka pun tidak percaya dengan rumor tentang tuan muda ke-9 yang bersekongkol dengan iblis. Ternyata hal itu benar adanya. Tapi di sini tetua keluarga Liu ini pun cukup heran dan bertanya, ada apa ini sebenarnya kepada si gadis blonde yang ada di dekat Yang Kai. Sini gadis blonde ini pun mengatakan kalau rumor itu sebenarnya salah dan ia berada di tempat ini untuk mengungsi karena tempat inilah yang paling aman. Master keluarga Liu pun yang memang sebelumnya pernah bertemu dengan Yang Kai dan juga mendapatkan suatu resep penyembuh dari Yang Kai, ia pun mencoba untuk meyakinkan 2 orang master lainnya kalau sepertinya Yang Kai ini memang sangat licik, tapi ia yakin Yang Kai tidak berada di pihak iblis. Tapi hal itu memang cukup membingungkan, di mana salah satu pimpinan iblis yaitu si Ratu Iblis ini berada di pihak Yang Kai. Dan bagaimana mungkin Yang Kai tidak terlibat dan bersekongkol dengan para iblis itu sendiri? Tapi yang kampretnya bukannya menjelaskan, Yang Kai malah menantang si kampret tua itu. Si kampret ini pun akan percaya jika Yang Kai tidak bersekongkol dengan para iblis jika Yang Kai mau membuktikan dengan cara menghancurkan kultivasi si Ratu Pink itu. Dan tentu saja mendengar hal itu Yang Kai pun tertawa. Di sini Yang Kai pun memang kampret. Ia juga bersedia bertarung untuk melindungi gadis Pink ini. Tapi di sini ia pun tidak akan menyerang terlebih dahulu, tapi ia akan melindungi dirinya jika Yang Kai diserang duluan, dan ia juga tidak akan menahan diri. Melihat tensi yang semakin tinggi membuat master dari keluarga Liu pun mundur. Ia tahu kalau Yang Kai ini tipikal orang yang sangat-sangat licik. Lantas ia pun tidak mau ikut-ikutan. Hal itu tentu saja membuat si kampret ini dan juga satu kampret lainnya pun menjadi kesal. Dan ia pun menyuruh seluruh pasukannya yang ada di bawah komandonya untuk menyerang Yang Kai. Begitu 2 orang master kampret ini mencoba menyerang Yang Kai, tiba-tiba saja muncullah prajurit darah milik Yang Kai yang siap melindungi tuan muda mereka. Dengan melakukan counter attack, hal itu pun membuat 2 orang master kampret itu pun langsung terpental. Tak hanya melakukan counter, di sini seluruh pasukan darah milik Yang Kai pun mulai bergerak melakukan inisiasi penyerangan, dan hal itu pun membuat seluruh pasukan pendukung 2 master itu pun langsung tewas. Melihat prajurit darah milik Yang Kai yang menggila, membuat 2 orang master itu pun langsung melarikan diri. Di sini Yang Kai pun yang hanya berdiam diri saja, tiba-tiba ia tanpa sadar masuk ke dalam lautan pengetahuannya. Dan di tempat itulah ternyata Yang Kai memanen seluruh jiwa milik kultivator yang mati di tempat ini. Setelah kejadian itu, tetua keluarga Liu pun mengajak Yang Kai untuk ikut bersama dengan dirinya ke ibu kota berperang melawan para iblis. Tapi di sini Yang Kai pun menolaknya karena di dalam hatinya Yang Kai pun tahu kalau ia masih belum cukup kuat untuk dapat mengalahkan para raja iblis itu. Setelah itu, Yang Kai pun pergi menemui Biluo. Di sana kondisinya ternyata telah baik-baik saja. Di sana juga Yang Kai pun mendapatkan servis dari Ratu Pink ini. Tapi karena Yang Kai tahu jika ia dengan gadis Pink itu ia bakalan tewas, lantas Yang Kai pun memutuskan untuk pergi. Setelah itu, Yang Kai pun pergi kembali menemui para tetua keluarga Liu dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam kediamannya, karena ia tidak akan sangat sopan meninggalkan para tamu di luar rumahnya begitu saja. Setelah itu, Yang Kai pun pergi menemui para master sekte yang mengatakan kalau dirinya akan pergi ke ibu kota. Dan hal yang sama pun akan dilakukan oleh master sekte karena ia tahu penyebab ini semua adalah muridnya. Dan di ibu kota juga masih ada muridnya yang lainnya, yaitu bapaknya Yang Kai.
Karena dua orang ini ingin pergi ke ibu kota, membuat bendahara Meng pun tidak memiliki suatu pilihan lain. Jadi mau tidak mau ia juga harus ikut ke ibu kota. Karena dengan cara begitu ia akan lebih aman untuk dapat melindungi Yang Kai dan juga Master Sekte. Tapi ternyata mereka pergi ke ibu kota tidak dengan berjalan kaki ataupun naik kuda, tapi terbang. Tapi ternyata mereka tidak terbang sendirian, karena yang terbang adalah rumahnya Yang Kai. Ya, rumahnya Yang Kai pun ikutan terbang. Sedangkan saat ini di ibu kota sudah sangat-sangat hancur sejak penyerangan para iblis itu terjadi. Di sela-sela pertarungan itu, para raja iblis pun cukup terkejut dengan benda terbang itu. Karena yang ia tahu rumah itu terbang. Ya, rumah itu terbang. Buset nggak tuh? Waduh. Sedangkan di tempat yang sama di ibu kota, di sini bapaknya Yang Kai pun berdiri bersama dengan patriark keluarga Yang Mu. Di sana patriark pun bertanya bagaimana kabarnya Yang Kai dan juga para tuan muda lainnya. Mendengar itu, emaknya Yang Kai pun langsung menghampiri suaminya dan langsung mencubitnya. Ia juga membisikkan untuk berhati-hati dalam berbicara karena ia tahu para bangsawan mengincar anak mereka. Di sini bapaknya Yang Kai pun mengatakan kalau kondisi anaknya sepertinya baik-baik saja. Begitu juga dengan para tuan muda lainnya karena mereka semua mengungsi di rumah Yang Kai. Berbeda dengan bapaknya Yang Kai yang masih berbicara dengan sangat sopan, tapi di sini maknya Yang Kai pun berbicara secara judes karena ini menyangkut dengan anaknya. Dan tak lama setelahnya seluruh kediaman Yang Kai pun tiba di ibu kota dan BAM! Rumahnya Yang Kai pun mendarat di tengah-tengah pusat ibu kota, yang membuat mereka semua yang ada di bawah sana terkesima dengan hal itu, terutama dua master kampret ini. Dan ternyata setelah dari kota perang mereka kembali ke ibu kota. Tempat ini juga mereka berdua ini pun mengompori kalau di hadapan dua orang master lainnya, yaitu master keluarga Xiang dan juga keluarga Nan. Kalau di hadapan mereka ada seorang bocah yang sudah mengeksekusi anak-anak mereka, yaitu Yang Kai. Yang Kai ada di depan mereka. Dan tentu saja mendengar ada bocah kampret yang telah mengeksekusi anak mereka, membuat mereka berdua pun geram dan ingin menghajar Yang Kai. Sedangkan di tempat Yang Kai, begitu Yang Kai mendarat di ibu kota, Yang Kai dan juga seluruh pasukannya melakukan inisiasi penyerangan kepada para kroco-kroco iblis yang ada di tempat ini. Dan seperti biasa, ketika pasukan aliansi Yang Kai mengeksekusi lawannya, jiwa-jiwa itu pun dipanen oleh Yang Kai. Tapi di sela-sela itu datanglah dua orang kampret yang mengincar nyawanya untuk membalaskan dendam kematian anak-anak mereka. Tapi cling, kroco-kroco itu pun langsung tumbang karena di sini Yang Kai dilindungi oleh para prajurit darah. Karena Yang Kai orang yang sangat tegas dan juga keras kepala, Yang Kai pun menyuruh para prajurit darah miliknya untuk mengeksekusi dua orang kampret yang menyerang dirinya itu. Dan BAM! Prajurit darah milik Yang Kai pun memecahkan kepala para kampret tua itu. Dan tak hanya dua orang itu saja, Yang Kai juga menyuruh prajurit darah miliknya untuk mengeksekusi dua kampret tua lainnya, yaitu mereka berdua. Melihat prajurit darah mengincar mereka, membuat dua orang master itu pun mencoba menghalau. Tapi sayangnya hal itu percuma, karena memang prajurit darah milik Yang Kai ini sangat-sangat OP. Dan di sini para prajurit darah milik Yang Kai pun langsung memutuskan kepala para kampret tua itu. Melihat Yang Kai menggila mengeksekusi para kultivator berada di ranah Transcension, membuat patriark dan juga para tetua keluarga bangsawan pun merasa risau. Mereka pun sempat berpikir apakah Yang Kai datang ke tempat ini untuk membalaskan dendam tentang apa yang sudah dilakukan oleh para bangsawan. Para tetua ini pun mengatakan jika hal itu benar adanya, maka hal ini akan sangat mengerikan. Lantas hal itu juga membuat para tetua ini pun menjadi bimbang. Karena di satu sisi memang Yang Kai dan juga pasukan miliknya berperang melawan para iblis. Tapi di satu sisi lainnya Yang Kai juga mengeksekusi para master milik para bangsawan. Di sini para tetua pun yang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dan tidak tahu apa yang ada di pikiran Yang Kai, mereka pun bertanya kepada orang tuanya Yang Kai bagaimana sikap anaknya itu. Dan di sana bapaknya Yang Kai pun mengatakan kalau dirinya tidak begitu dekat dengan anaknya, berbeda dengan emaknya Yang Kai. Ia menceritakan secara detail tentang semua yang ia tahu tentang anaknya, termasuk hal-hal yang tidak penting. Tapi ada satu poin penting di mana hal itu ditekankan oleh emaknya Yang Kai. Ia mengatakan dan selalu mengajarkan hal ini kepada anaknya. Mereka yang menghormatiku 1 kali, maka aku harus membalasnya dengan 10 kali lipat. Dan jika mereka mengusikku 1 kali saja, maka aku harus menghajarnya 3 kali lipat.
Dan disinilah mereka semua pun sadar kalau ternyata sikapnya yang kayak ini begitu keras. Dan hal itu ternyata berasal dari ajaran emaknya. Dan selesailah alur cerita Martial Peak kali ini. Dan sampai jumpa besok Magic Emperor. Mudah-mudahan aja di update ya kan. Sampai jumpa. Bye.